Kubu Lionel Messi memulai perundingan dengan Manchester City. Messi bisa terkena skorsing FIFA jika pergi tanpa menyelesaikan perselisihan transfer dengan Barcelona. Atletico Juventus membarter pemain. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com. Segera saja kita mulai semua berita penting untuk Anda. Ayah Messi ada di Manchester. Ayah Lionel Messi, Jorge Messi, sudah berada di Manchester untuk menegosiasikan transfer ke klub asuhan Pep Guardiola itu menurut laporan yang beredar. Legenda Barcelona berusia 33 tahun tersebut akan keluar dari klub masa kecilnya setelah hampir 20 tahun mengabdi di Nou Camp menyusul perselisihan besar dengan dewan direksi. Dan menurut berbagai laporan, Jorge Messi telah mendarat di Inggris untuk membahas persyaratan transfer ke Etihad. Laporan tersebut menambahkan bahwa kontrak 2 tahun sedang dipertimbangkan oleh Messi senior. Namun masih belum jelas apakah biaya transfer perlu dibayarkan kepada Barca. Kepala Eksekutif City, Ferran Soriano, percaya bahwa timnya akan berhasil membawa pemenang Ballon d'Or 6 kali itu secara gratis ke Etihad. Ferran Soriano yang berusia 53 tahun telah menghubungi kubu Messi untuk meyakinkan mereka bahwa City mampu merekrutnya, bahkan jika mereka harus membayar biaya transfer di atas gaji mingguannya yang sangat besar itu. Messi bisa terkena skorsing FIFA. Seorang pengacara olahraga terkemuka mengklaim bahwa Lionel Messi tidak bisa begitu saja meninggalkan Barcelona tanpa menyelesaikan perselisihan mengenai kontraknya. Sementara Messi secara resmi sudah meminta keluar dari Nou Camp, saat ini ada ketidaksepakatan mengenai potensi biaya transfer untuk superstar tersebut. Barcelona membantah upaya Messi untuk pergi secara gratis, menegaskan kembali bahwa opsi tersebut telah berakhir pada 10 Juni. Meskipun masalah tersebut mengancam upaya sang pemain Argentina tersebut untuk menemukan klub baru, pengacara Nick DeMarco QC berpendapat bahwa Messi mungkin harus bersiap untuk tetap tinggal di Spanyol. Karena Messi adalah orang Argentina, maka hukum dari FIFA akan berlaku di atasnya, bukan hukum Spanyol atau Inggris atau Swiss, kata Nick DeMarco. Pada akhirnya, salah satu pihak dapat mengajukan banding ke pengadilan arbitrase untuk olahraga. Begitulah cara masalah ini biasanya ditangani. Satu kemungkinan, dan tentu saja bukan satu nasihat yang sarankan pada siapapun, adalah seorang pemain bisa keluar begitu saja dengan mengatakan, saya berhak untuk keluar maka saya akan keluar. Risiko dengan strategi semacam ini adalah meskipun FIFA biasanya akan mengizinkan pendaftaran transfer sang pemain, tetapi jika Barcelona kemudian mengajukan klaim dan berhasil, tidak hanya pemain yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, tetapi juga kemungkinan akan terkena skorsing berdasarkan peraturan FIFA untuk jangka waktu berbulan-bulan. Dan klub barunya yang mengontraknya juga akan terkena embargo transfer. Chelsea dapatkan Ben Chilwell. Tanpa transfer selama 2 jendela sebelum ini, Chelsea membalas dendam dengan menandatangani pemain ketiganya, Ben Chilwell dari Leicester City. Chelsea membayar sekitar 865 miliar rupiah kepada pihak di Foxes untuk merealisasikan transfer bek berusia 23 tahun tersebut dengan 11 caps bersama The Three Lions. Bek kiri internasional Inggris itu bergabung dari Leicester City dengan kontrak 5 tahun, menyusul kedatangan 2 nama top lain yang sudah lebih dulu tiba, striker Leipzig, Timo Werner, dan playmaker Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech. Ini bukan akhir dari bisnis transfer musim panas Chelsea, yang saat ini masih bekerja untuk menyelesaikan beberapa transfer besar lainnya, seperti Kai Havertz dari Bayer Leverkusen, seperti Thiago Silva dan Malang Sarr yang bebas agen. Liverpool mengorbankan pemain penting. Georginio Wijnaldum sampai dengan saat ini tetap satu-satunya pemain The Reds yang kontraknya akan selesai pada tahun 2021. Ia adalah seorang pemain penting bagi skuad Jurgen Klopp yang sudah tampil dalam 186 pertandingan dari kemungkinan 213 laga sejak datang pada tahun 2016. Namun dia tidak ditawari kontrak baru. Itu berarti Wijnaldum akan bebas untuk teken prakontrak dengan klub lainnya pada Januari tahun depan. Dengan santernya kabar yang menyebutkan bahwa klub Merseyside itu ingin mendatangkan Thiago Alcantara dari Bayern Munchen dan klub harus melepas pemainnya terlebih dulu untuk mendatangkan pemain internasional Spanyol tersebut, maka Wijnaldum kemungkinan besar akan menjadi pemain yang dikorbankan dalam hal ini. Wijnaldum asal Belanda kemungkinan akan direkrut oleh Barcelona. Atletico dan Juventus barter pemain. Atletico Madrid kabarnya tertarik dengan tawaran barter dari Juventus yang ingin menawarkan winger mereka Federico Bernardeschi guna mendapatkan gelandang Atletico Thomas Partey.
Penampilan Thomas Partey membuatnya menjadi bidikan banyak sekali klub. Salah satu tim yang disebut berminat untuk memboyongnya pada musim panas ini adalah raksasa Serie A, Juventus. Namun keinginan si Nyonya Tua untuk mendatangkan Thomas terganjal harga sang pemain senilai 866 miliar. Angka yang cukup besar terutama pada masa saat ini. Menurut laporan dari Tuttosport, tim asuhan Andrea Pirlo itu akan menawarkan winger mereka Federico Bernardeschi sebagai bagian dari transfer untuk memboyong Thomas. Sebelum kita lanjutkan dengan alasan penolakan Edinson Cavani terhadap Juventus, serta banding Kapten Manchester United dalam kasus hukumnya di Yunani, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Update transfer hari ini. 1. Manchester City berdiri paling depan dalam perburuan untuk merekrut Lionel Messi. 2. ESPN melaporkan bahwa Manchester City telah menawarkan Messi kontrak 3 tahun untuk bermain di Liga Inggris dan kemudian kontrak 2 tahun untuk bermain bagi New York City di Major League Soccer Amerika Serikat. 3. Ayah Messi, Jorge, sudah bernegosiasi dengan kepala eksekutif Manchester City, Ferran Soriano, menurut sebuah laporan di Spanyol. Stasiun radio Catalonia RIC1 melaporkan bahwa dia akan menandatangani kontrak selama 2 tahun dan akan mempertahankan gajinya di Barcelona yaitu sekitar 1,7 triliun rupiah sebelum pajak per tahun. 4. Meskipun Newell's Old Boys dari Argentina disebut sebagai salah satu opsi tujuan Messi, laporan dari negeri itu mengatakan bahwa hal itu sangat tidak mungkin terjadi untuk saat ini. Update nomor 5, ada ketegangan di Nou Camp. Sekelompok fans yang marah membanjiri kompleks stadion. Adegan dari malam sebelumnya akan terulang di Nou Camp dengan fans melampiaskan kekesalan mereka ke arah direksi klub. 6. Ada banyak hal yang membandingkan situasi Messi saat ini dengan apa yang terjadi dengan Cristiano Ronaldo di Real Madrid pada tahun 2018. Sang bintang Portugal pergi dengan harga transfer 1,7 triliun rupiah. 7. Menurut ESPN, Manchester City ingin mendatangkan Messi secara gratis. Namun mereka juga mempertimbangkan untuk menawarkan angka antara 1,7 triliun sampai 2,5 triliun rupiah jika sang pemain tidak dapat pergi dengan membatalkan kontraknya begitu saja. 8. Lionel Messi akan kembali berlatih bersama skuad Barcelona meskipun telah memutuskan untuk meninggalkan klub. Demikian menurut laporan di Inggris. 9. Mantan bek tengah Manchester United Rio Ferdinand menimbulkan banyak kegembiraan di antara pendukung Chelsea pada Selasa malam ketika dia mengklaim bahwa Frank Lampard ingin mengontrak Lionel Messi. Update nomor 10, Barcelona ingin merekrut penyerang Manchester City Gabriel Jesus sebagai pengganti Luis Suarez. Pemain Brasil itu memiliki kontrak hingga 2023. 11. Ben Chilwell telah menyelesaikan transfer dari Leicester City ke Chelsea dan ia akan memperkuat barisan pemain bertahan di Stamford Bridge. 12. Atletico Madrid ingin mengamankan Mateus Nascimento dari Botafogo yang baru berusia 16 tahun. Atletico ingin mengontraknya tetapi membiarkannya tetap di Brasil untuk melanjutkan perkembangannya. 13. Zlatan Ibrahimovic mendekati perpanjangan kontrak di Milan setelah Rossoneri menaikkan angka gaji mendekati apa yang diinginkan oleh pemain Swedia itu. Nomor 14, Real Betis tertarik untuk mendatangkan bek kiri Schalke Hamza Mendel, lapor Diario de Sevilla. Dia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Sporting Gijón. 15. Pepe Reina telah menjalani pemeriksaan medis di Lazio sebelum memastikan kepindahannya dari Milan. 16. Jose Mourinho ingin membawa bek sayap kanan Wolves, Matt Doherty ke Tottenham Hotspur, menurut laporan Sky Sport. Dia bisa tersedia dengan harga sekitar 225 miliar rupiah. 17. Inter telah membuat kesepakatan dengan Brescia untuk merekrut Sandro Tonali menurut laporan La Gazzetta dello Sport. Perpindahan tersebut akan menelan biaya sekitar 570 miliar rupiah, tetapi pembayaran akan dibagi selama beberapa tahun. 18. Leicester City telah mencapai kesepakatan dengan Jamie Vardy mengenai kontrak baru yang akan membuatnya tetap berada di klub biru itu sampai dengan ulang tahunnya yang ke-36. 19. Sevilla sudah merencanakan musim depan dan selain menginginkan Ivan Rakitic kembali ke klub, mereka ingin membujuk pemain muda Real Madrid Oscar Rodriguez pindah ke Andalusia setelah sukses menjalani masa pinjaman 2 tahun di Leganés. 20. Everton sedikit lagi akan menyelesaikan transfer playmaker Real Madrid James Rodriguez yang akan bermain di bawah Carlo Ancelotti untuk kali ketiga dalam karirnya. Biayanya mendekati 450 miliar rupiah. Mourinho belajar bahasa Korea.
Pelatih klub Liga Inggris Tottenham Hotspur Jose Mourinho kini tengah mempelajari bahasa Korea demi Son Heung-min. Artinya Mourinho dengan begitu akan menguasai total 7 bahasa asing. Jose Mourinho sudah lebih dulu menguasai bahasa Italia, Prancis, Inggris, Catalonia, Spanyol hingga Portugis. Yang terakhir ini adalah bahasa ibunya. Penguasaan bahasa tersebut membantunya dalam berkomunikasi dengan para pemain termasuk saat menjadi pelatih di klub Liga Inggris dengan beragam pemain seperti Tottenham Hotspur. The Special One akan mempelajari bahasa Korea guna berkomunikasi secara lebih baik dengan Son Heung-min. Penyerang tengah Uruguay Edinson Cavani dikabarkan telah menolak kesempatan untuk bergabung ke juara Italia Juventus musim panas ini menurut laporan dari Sky Italia. Striker berusia 33 tahun tersebut saat ini tersedia dengan status bebas transfer usai mengakhiri kebersamaan selama 7 tahun bersama PSG dengan kontraknya sudah berakhir beberapa bulan lalu. Lamaran The Old Lady mendapatkan penolakan dari penyerang 33 tahun itu karena faktor kecintaannya pada mantan klubnya Napoli yang merupakan rival sengit raksasa Turin tersebut. Selama waktunya di San Paulo, Edinson Cavani menjadi idola utama publik Naples usai mempersembahkan 104 gol dan 14 assist dalam 138 penampilannya untuk Partenopei sebelum pindah ke PSG pada musim panas 2013 senilai 1,1 triliun rupiah. Harry Maguire ajukan banding. Tim hukum Harry Maguire telah mengajukan banding terhadap keputusan bersalah yang menyebabkan dia menerima hukuman penjara percobaan selama 21 bulan dan 10 hari di pengadilan Yunani, kata Manchester United. Sesuai dengan hukum Yunani, banding tersebut akan membatalkan hukuman Maguire dan statusnya sebagai terdakwa akan bersih kembali. Akan ada persidangan ulang secara penuh pada tingkat yang lebih tinggi. Hukuman yang diberikan pada hari Selasa itu adalah hukuman yang ditangguhkan selama 3 tahun. Pemain 27 tahun tersebut kemungkinan besar akan tetap menjadi kapten United pada musim mendatang. Pernyataan Manchester United mengatakan banding terhadap putusan kemarin telah diajukan pagi ini oleh tim hukum Harry. Itu berarti Harry tidak memiliki catatan kriminal apapun dan sekali lagi akan dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Karenanya dia tidak akan tunduk pada pembatasan perjalanan internasional apapun. Mantan pemain Manchester United collapse. Bek Ajax Amsterdam dan timnas Belanda, Daley Blind, mengatakan dia merasa baik-baik saja setelah pingsan dalam pertandingan persahabatan pramusim melawan Hertha Berlin pada hari Selasa. Blind, berusia 30 tahun, didiagnosis menderita penyakit jantung pada Desember 2019 setelah pusing-pusing pada pertandingan Liga Champions melawan Valencia. Daley Blind kemudian beraksi pada bulan Februari setelah memasang alat bernama ICD, sebuah alat yang ditanamkan di bawah kulit dada, berguna untuk mencegah terjadinya aritmia atau ketidakteraturan denyut jantung. Alat ICD milik Daley Blind ini diketahui tidak berfungsi selama pertandingan pada hari Selasa tersebut. Blind memposting di media sosial pada hari Rabu untuk berterima kasih kepada orang-orang atas dukungan mereka. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa menyaksikan video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.